Malang ini subuh pada jam berapa ini guys? Jam sekitar jam 5. Alhamdulillah cuacanya terang guys. Selamat menikmati perjalanannya. Silakan mahasiswa dari Unsip Pemalang untuk secara kembali ke bisnya masing-masing karena kita akan berjalan perjalanan. Terima kasih. Guys, OTW ke Stadi Bandi di Man 2 Pemalang. Ini guys, ini pagi-pagi udah mendapatkan pemandangan Gunung Kembar Arjuna dengan ketinggian 3.338 meter mdpl. Selamat jalan. Sedikit informasi, sekarang kita sudah mulai masuk ke di Malang. Oke, kita sudah sampai di transit guys, di Transit Royal Malang, di pusat oleh-oleh Malang. Seperti ini makan bos. Bawa. Setit tuh macet gara-gara setit. Pak Kepala sudah menyampaikan kira-kira berkembang selama kurang lebih 6 tahun ini. Nah, di dalam waktu 6 tahun itu tentunya membutuhkan proses yang panjang dan tidak pernah berhenti untuk menemukan solusi dari masalah yang ada dan menciptakan inovasi agar tidak stagnan di tempat. Barangkali kita sama-sama sepakat bahwa di dalam pendidikan itu harus didukung minimal 3 orang atau pihak yang harus serius. Satu adalah anaknya sendiri, yang kedua adalah orang tua, dan yang ketiga jelas gurunya. Sehingga tercipta prestasi yang baik dan mampu menjadi kunci dalam keunggulan pendidikan. Pertanyaannya, karena tadi Pak Yusuf juga sudah menyampaikan di slide penjaminan mutu, bagaimana Man Kota Batu menciptakan pemahaman yang sama bahwa pendidikan itu harus didukung oleh 3 pihak tersebut. Di samping hari ini masih banyak menjadi suatu permasalahan yang serius terkait dengan komunikasi di antara ketiganya, anak, guru, dan juga orang tua. Itu di luar prestasi, dan apa yang menjadi branding secara khusus dari Man Kota Batu ini, sehingga kita melihat dari jumlah siswa yang tadi sudah disampaikan begitu banyaknya, mencapai angka lebih dari 1000. Tentunya itu membutuhkan trust atau kepercayaan dari masyarakat, dan itu yang menjadi sesuatu yang kita itu menginginkan satu solusi yang konkret. Karena kebetulan saya sendiri itu selain menjadi mahasiswa tapi juga sudah terjun untuk menjadi pengajar di salah satu sekolah swasta di Malang, dan ini betul-betul sangat menjadi permasalahan yang gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi nyatanya antara 3 pihak itu benar-benar menyadarkan. Ini prosesnya memang lama. Jadi kalau misalnya kita saling memahami, saling bahwa di sini adalah institusi yang akan bergerak ke depan, itu memahami antara satu pihak dan pihak yang lain itu susah. Saya masuk di sini 2010.
Sebelumnya saya di Man 2 Kota Malang, atau dulu dia namanya Man 3 Malang. Di Jalan Bandung itu namanya Madrasah Terpadu. Saya benar-benar merasakan di sana kalau dibandingkan di sini antara bumi dan langit. Ya, serius. Dulu di sana mungkin siswa-siswanya inputnya bagus sampai sekarang. Maka mereka juara Olimpiade internasional. Begitu pindah di sini, saya masuk di sini, ada beberapa hal yang sangat jauh berbeda. Saya sebagai pribadi masuk di sini juga akan menyesuaikan. Bagaimanakah di sini? Kalau misalnya di sini membutuhkan kemajuan, bagaimanakah saya harus bersikap? Nah, sikap-sikap seperti itu belum tentu ke semua orang bisa. Sehingga menurut saya yang paling berperan adalah pimpinan. Kebetulan kita sudah berganti-ganti pimpinan dan itu sudah memberikan inspirasi, kemudian juga motivasi kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada permasalahan apa, kita langsung selesaikan. Permasalahan apa, kita komunikasikan. Kemudian kalau ada kesalahan ini dan itu, kita perbaiki. Dan yang pasti tadi, selain untuk permakluman kepada anak, kita juga permakluman kepada Bapak Ibu guru mungkin, atau mungkin ke orang tua. Nah, kalau sudah satu seperti itu, kadang-kadang kita sudah menyatu, akhirnya kita bawa lah. Udah, kita punya program seperti ini, unggulannya, mari kita sama-sama untuk mendukung ini. Itu mungkin. Jadi kalau misalnya dikatakan strategi jitunya Bapak, kita tidak punya. Kita tidak punya. Hanya saja kita komunikasinya itu yang intens gitu aja. Komunikasinya, apa-apa dibicarakan aja. Apa-apa perlu didiskusikan. Itu mungkin yang menjadi ciri khas. Dan sambil berdoa semoga orang ini bisa memaklumi, mungkin derajat pemaklumannya bisa meninggi. Yang tadi kedua berarti kepercayaan masyarakat. Alhamdulillah ini kita sekarang dalam proses untuk PPDB, penerimaan peserta didik baru madrasah. Nah ini jalur prestasi tanggal 28 ditutup. Ini masih sekitar 289 kalau tidak salah data yang baru masuk untuk jalur prestasi. Itu biasanya mencapai angka 300, kemudian pagunya kisaran mungkin 150 sampai 200. Baru setelah itu di reguler nanti akan dibuka, biasanya yang daftar sekitar 400 sampai 500. Nanti yang diambil 100 seperti itu. Nah, insya Allah dengan itu menunjukkan bahwa trust dari masyarakat itu ada. Karena melihat apa? Melihat prestasinya. Memang prestasinya kita sudah ada, yaitu termasuk di opsi, kemudian di Myres, yang kemarin itu di robotik Korea. Nah, dan kita itu tidak membimbing, tapi akhirnya dibimbing juga, karena anak itu sebenarnya suka di robotiknya, dan anak itu jurusan IPS, kok seneng robotik. Dan qadarullah dia itu termasuk dalam kutip ABK, anak berkebutuhan khusus. Nah, ini anaknya masih kelas 11 kan. Jadi dia suka ngutek-ngutek seperti itu. Kemudian ada komputer dibongkarin, balik nombor gak iso kurang, gak ngerti kadang-kadang. Tapi kadang-kadang anak itu punya kecerdasan di situ. Di Korea juara harapan 1 ya. Juara harapan 1 dari 10.000 peserta. Nah di Indonesia dia di satu tim juga, dan itu dia bisa. Nah beberapa kasus seperti itu, nah, kita angkat anak itu. Jadi anak-anak yang berdiferensiasi itu kita angkat. Kalau ada anak seperti itu kemudian punya kemampuan seperti itu kok dihalangi, nah itu yang susah. Sehingga secara tidak langsung itu menumbuhkan trust dari masyarakat. Oh ternyata pengelolaan pendidikannya seperti ini di Kota Batu. Oh ternyata treatmentnya untuk anak-anak tertentu seperti ini. Jadi kita pasti akan membedakan. Walaupun itu juga usahanya juga sangat keras sekali. Kita ya capek jelas capek. Tapi ya kalau misalnya sudah berhasil ya itu yang paling bisa untuk mengobati capek itu.
Itu Oke, kita setelah selesai KKL guys, ternyata cuma seminar biasa. Tapi alhamdulillah kita dapat informasi ilmu yang bermanfaat. Salah satunya tentang strategi pembelajaran. Nanti insya Allah kita terapkan setelah kita lulus nanti. Halo. Lagi di mana? Lagi di Kota Batu, Malang. Kota Batu Malang.